ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Karena kata kunci dalam Islam, kesehatan dimulai dari kolbu dulu. Nabi SAW katakan sebuah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah iza sholat sholat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua. Dirusak, rusaklah semua. Jadi Islam tidak mengenal mens sana in corpore sano. Tidak. Kenapa? Kalau pakai konsep mens sana in corpore sano, bahasanya kan adalah di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Maka tinggal pergi ke rumah sakit jiwa. Betul? Banyak orang sehat fisiknya, tapi jiwanya nggak sehat. Maka Islam memberikan pedoman yang sangat jelas bahwa sehatnya fisiknya kita itu dimulai dari sehatnya kolbu. Tuh. Banyak penyakit zaman sekarang sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit kolbu. Dan penyakit kolbu tuh banyak ya. Tapi saya mencoba merangkum menjadi dua hal. Saya rangkuman saya. Kalau nggak syubhat, syahwat itu aja. Banyak kan di situ. Meskipun kalau pembahasannya detailnya itu akan banyak sekali ya. Jadi fisiknya seseorang bisa sehat kalau kolbunya sehat. Ya. Fisiknya, dan semua penyakit fisik awalnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dimulai dari sakitnya kolbunya. Ya, kolbu itu bisa sakit dengan apa? Banyak. Ya. Salah satunya dengan sesuatu yang membuat dia was-was, yaitu apa? Dosa. Maka yang kita perlu kerjakan zaman sekarang sebenarnya bukan ribet, bukan riweh, bukan rempong dalam urusan mendetoksifikasi raga, tapi mulailah berpikir untuk bagaimana mendetoksifikasi kolbu. Kolbu itu harus didetoks. Maksudnya gimana? Banyak orang tidak merasa bahwa sebenarnya banyak masalahnya itu justru malah bukan di fisik tapi di kolbunya. Buktinya apa? Contoh, mungkin ada orang dia dari rumahnya, sekarang dari rumahnya bawa mobil, bawa motor segala macam, dalam perjalanan ke tempat kerja atau mungkin nganter atau segala macam, matanya diperlihatkan Allah dengan sesuatu pandangan. Pandangannya apa? Ada orang, ibu-ibu mungkin, ada bapak-bapak yang mereka kurang beruntung. Allah tunjukkan dengan matanya, ya, Allah tunjukkan orang yang kurang beruntung tadi, yang anaknya mungkin berterbaring di atas gerobaknya tadi. Ya, apa pesannya? Apakah itu kebetulan? Tidak. Allah ingin kita help them, bantu mereka. Kalau sudah urusannya sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya. Kalau Anda kasih dia uang, katakanlah 5.000, 10.000, mungkin dia akan mengatakan terima kasih, matur nuwun, matur suwun, seperti itu. Coba Anda kasih yang membuat dia berlinangan air mata. Habiskan isi dompet Anda, kasih uang berapa ratus ribu, maka dia akan katakan, maka bisa jadi dia akan tertunduk ya, atau terduduk menangis karena dia belum pernah pegang uang sebanyak itu. Saat dia seperti itu sekarang, maka pintu langit terbuka untuk Anda. Saat dia seperti itu, maka Allah lembutkan diri Anda. Hati Anda akan Allah lembutkan. Sehingga apa? Anda sudah tidak peduli lagi dengan makanan, Anda tidak peduli lagi dengan dunia. Yang Anda pedulikan apa? Bagaimana Anda bisa merasakan perasaan bahagia tadi. Ya. Itu yang kurang zaman sekarang. Ya. Banyak orang lebih mengutamakan nafsunya. Ya. Dan ingat, yang namanya kolbu itu tidak perlu banyak makan. Kalau raganya kita kayak begini, dia butuh ini, ada madu, ada segala macam, dia butuh itu. Tapi kolbu kita justru malah tidak banyak makan. Anda tidak akan bisa menangis membaca Quran, Anda tidak akan bisa menangis saat berdoa atau mungkin sholat dalam kondisi perut kekenyangan, gak bisa. Itu sebabnya para ulama mengatakan salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Tanda terlalu kenyang apa? Ya banyak makan kan. Tanda banyak makan apa? Gemuk. Maka Nabi memberikan isyarat itu 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi apa? Aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman banyak dari mereka yang gemuk. Dan Umar, zamannya Umar memarahi umat Islam atau kaum muslimin saat itu yang gemuk. Begitu. Ya mudah-mudahan yang gemuk merasa tersinggung. Karena Nabi kita nggak gemuk, ya. Nggak gemuk. Zaman dulu nggak ada gemuk. Kenapa? Zaman dulu orang makannya nggak banyak kayak kita zaman sekarang, kan gitu kan?
Dan gemuk itu masalah. Jadi kalau Anda lihat anak kita, anak Anda, anak-anak yang sekarang gemuk, lucu ya, gemuk itu nggak sehat, serius. Lucu juga enggak juga sih. Ya, seperti itu. Kembali ke kolbu sekarang. Maka kolbu itu, ya, pertama kali yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kolbu itu didetoks. Ya, kolbu itu dibersihin. Membersihkan kolbu dengan apa? Kebaikan, amal, ibadah. Atau juga dengan Al-Quran. Cara paling baik membersihkan kolbu. Sebagaimana Anda datang kepada dokter atau mungkin ke orang herbalis, obatnya katakanlah penyakit, kemudian orang itu belum sembuh dengan obat tadi. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi? Apa yang kita kerjakan? Biasa dokter akan tambah dosis obatnya atau tambah obatnya lain, kan gitu. Sama juga dengan Al-Quran. Obatnya kolbu itu adalah Al-Quran. Maka ketika Al-Quran dibacakan atau kita merasa ada masalah dengan kolbu kita, buka mushaf, buka Quran. Minta sama Allah, ya Allah bersihkan hatiku ini. Sehingga nanti apa? 1 lembar belum dapat feel-nya, 2 lembar belum dapat feel atau perasaannya, 3 lembar belum bergetar, baca terus sampai apa? Kharru sujada wa bukia. Dia berterus sungkur, bersujud dan menangis dengan Al-Quran. Itu yang mau kita kejar. Dan saya tidak habis pikir, ada orang yang sekarang bisa berlinangan air mata nonton film ini, dengar musik ini, tapi kenapa dia tidak berlinangan air mata ketika membaca Al-Quran? Musibah besar. Seandainya ada orang bisa berlinangan air mata ketika mendengarkan musik, tapi tidak berlinangan air mata ketika mendengarkan surah At-Takwir, musibah besar. Wallahi. Itulah iman umat kita zaman sekarang. Ya. Zaman Nabi SAW mereka begitu ya, Rasul dan para sahabat itu mereka begitu dekat dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, ibarat kata ada burung bertengger di kepala mereka, itu nggak bisa goyang, mereka diem. Seperti itu. Kenapa? Dahsyatnya Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran. Ya. Maka mari kita tadaburi ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Kalau Anda lihat di depan, Anda lihat matahari pagi, betapa luar biasanya. Orang kemarin Jakarta sempat lampu mati. Baru lampu mati 3 hari, lampu hidup atau listrik hidup, mereka bahagianya luar biasa, merasa senang luar biasa. Tapi mereka tidak merasakan atau belum mampu merasakan tiap hari ada lampu yang sangat besar namanya matahari yang menyinari bumi ini, yang itu disitulah Allah memberikan begitu banyak kasih sayangnya. Tapi mereka belum merasakan begitu besar rahmat Allah dengan matahari tadi. Anda lihat pohon di sana, atau lihat daun, ada daun yang panjang, ada daun yang warna hijau, warna kuning, ada pohon yang batangnya gede, ada bunga atau mungkin ada buah yang warnanya kuning merah. Siapa yang menciptakan itu? Ketika petani menanam sebuah bibit dalam tanah itu, sekalian, siapa yang menciptakan akarnya? Siapa yang menciptakan daunnya? Siapa yang menciptakan rantingnya? Siapa yang membuat pohon itu bisa berbuah? Allah semua. Maka demi Allah, kalau kita semakin dekat dengan Allah dan kita merasa begitu luar biasa tanda-tanda yang Dia tunjukkan, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran Kami di segala penjuru langit dan bumi, sehingga jelaslah, dan pada di sini sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar.